Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke teman-teman, di sini ada dua teks. Yang pertama teks 1 dan yang kedua teks 2 ya. Kita langsung aja lihat soalnya yang kayak gimana. Nah, di sini ada soalnya ya. Yang pertama, the nexus between the text 1 and 2 is, oke, di sini ada kata nexus ya. Nexus itu artinya hubungan. Jadi di sini hubungan di antara teks yang pertama dengan teks yang kedua itu apa? Oke, kalau kita sudah tahu soalnya, kita balik ke bacaannya. Kita baca dulu teks pertama ya. Undoubtedly, if we look at the phenomenon of education in Indonesia from Sabang to Merauke, we can see that education in Java is more advanced compared to other regions in Indonesia. Oke, berarti di sini tidak diragukan lagi ya. Jika kita melihat fenomena pendidikan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita dapat melihat bahwa pendidikan di Jawa itu lebih maju ya teman-teman dibandingkan daerah lain di Indonesia gitu. Terus di sini masih tentang Java ya. Berarti di sini kita bisa simpulkan teks pertama itu membahas tentang pendidikan di Pulau Jawa ya. Sekarang kita lanjutkan ke teks yang kedua ya. Currently, education tends to focus only on Java Island, while other regions, especially in Eastern Indonesia, are still being discriminated against. Artinya, saat ini pendidikan itu cenderung hanya berfokus di Jawa saja ya, di Pulau Jawa gitu. Sementara wilayah yang lain, terutama di wilayah Indonesia Timur ya, itu masih didiskriminasi. Nah, terus di sini many children have to drop out of school, which also affects the high percentage of literacy in the region. Oke, berarti di sini banyak anak-anak yang putus sekolah gitu ya. Terus di sini juga another problem also arises due to uneven access and facilities. Jadi di sini masalah lain juga muncul akibat akses dan fasilitas yang tidak merata ya. Terus di sini which causes educational inequality in Indonesia, yang menyebabkan ketidakseimbangan pendidikan di Indonesia. Terus di sini in Eastern Indonesia, especially in Papua. Oke, berarti di sini kita bisa simpulkan ya. Teks kedua ini dia membahas tentang pendidikan di wilayah Indonesia Timur ya, yang jauh dari Pulau Jawa gitu ya. Jauh lebih tertinggal gitu ya daripada pendidikan di Pulau Jawa. Oke, berarti langsung aja nih kita ke soal yang tadi, balik lagi ya. Hubungan di antara teks pertama dan teks kedua berarti itu tentang membandingkan nih teman-teman. Tadi teks pertama itu membahas tentang pendidikan di Pulau Jawa yang sudah maju gitu ya dengan segala fasilitasnya. Sementara teks yang kedua itu membahas tentang pendidikan di wilayah Indonesia Timur yang masih jauh dari kata layak. Nah, berarti di sini komparatif masuknya ya. Langsung aja teman-teman pilih nih opsinya yang D ya, komparatif. Karena komparatif itu artinya membandingkan atau perbandingan. Kalau cause and effect ini sebab akibat. Nah, kalau sebab akibat ini kurang tepat ya. Terus di sini explanation itu penjelasan ya. Kalau dua-duanya itu penjelasan, explanation, berarti tidak akan ada membandingkan antara pendidikan di Jawa dengan pendidikan di luar Pulau Jawa. Kalau informatif juga kurang tepat. Kalau komparatif yang tadi ya, komparatif itu perbandingan, membandingkan antara pendidikan di Pulau Jawa dengan pendidikan di luar Jawa. Terus satu lagi arrogant itu sombong gitu ya. Nah, ini juga kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah komparatif. Soal berikutnya, the tone of the text 2 is, ya di sini tanya tone. Tone itu artinya nada ya, nada atau suasana di dalam teks kedua. Oke, kita lihat dulu di sini teks kedua yang tadi ya. Teks kedua itu dia berfokus kepada pendidikan di wilayah timur. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa pendidikan di wilayah timur itu masih jauh dari kata layak ya, aksesnya sulit, terus fasilitasnya juga tidak memadai di sini ya. Nah, di sini juga in Eastern Indonesia, especially in Papua, jadi di wilayah timur Indonesia, terutama di Papua, it's still easy to
find schools that are far from being adequate. Jadi sangat mudah gitu ya untuk menemukan sekolah yang masih jauh daripada kata layak. Jadi sekolah-sekolahnya itu belum layak disebut sebagai sekolah gitu karena fasilitasnya juga tidak memadai. Another concerning condition is the lack of qualified teachers to teach the children there. Nah, di sini juga kualitas gurunya ya. Kualitas gurunya juga kurang berkualitas ya. Di sini ada lack of qualified, artinya kurang berkualitas gitu. Guru-gurunya itu kurang berkualitas untuk mengajarkan anak-anak di sana. Jadi tadi aksesnya kurang, fasilitasnya kurang, terus kualifikasi gurunya juga kurang gitu. Itulah yang menyebabkan pendidikan di wilayah Indonesia Timur itu tertinggal dari pendidikan di Pulau Jawa. Nah, berarti di sini kita bisa langsung jawab nih ya. Di sini ada sarcastic. Sarcastic itu sarkastik ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau sarkastik atau sarkas itu biasanya didahului oleh adanya sedikit humor gitu ya. Tapi humornya itu bernada tajam gitu, ditujukan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, kalau di dalam teks yang tadi itu bukan sarkastik ya, tetapi lebih ke serious. Jadi jawabannya itu serious ya. Serious itu artinya serius ya. Jadi si penulis itu dia serius untuk membahas pendidikan di wilayah timur. Nah, gini loh keadaannya gitu. Tadi juga udah dijabarkan kan sama penulisnya. Kalau humorous itu adalah humor, artinya berisi tentang candaan-candaan yang lucu-lucu gitu ya. Jelas ini salah ya. Kalau optimistic ya, optimistic itu optimis. Dari teks tadi itu tidak menggambarkan kata optimis ya. Terus di sini ada formal. Formal itu baku ya. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk tone of the text 2 itu adalah serious. Sekarang ada soal the most appropriate title for this passage is, oke, di sini ada most appropriate. Most appropriate itu artinya yang paling tepat. Apanya yang paling tepat? Oh, ternyata judul. Nah, jadi berarti kita di sini disuruh untuk mencari judul dari paragrafnya ya. Kalau untuk mencari judul begini berarti kita harus tahu dulu keseluruhan isi paragrafnya tentang apa ya. Yuk kita bahas di sini. Archery is one of the oldest arts still practiced. Jadi artinya panahan itu adalah salah satu seni tertua yang masih dipraktekkan. This history will not only take you through a journey to the evolution of archery. Artinya sejarah ini tidak hanya akan membawa kamu gitu ya melalui perjalanan evolusi dari panahan itu sendiri gitu, but also through the history of mankind, artinya tetapi juga melalui sejarah umat manusia. Evidence of ancient archery has been found throughout the world, artinya bukti panahan kuno itu telah ditemukan di seluruh dunia gitu ya. Terus di sini menjelaskan tentang bukti yang pertama ada di periode Paleolitikum gitu ya, terus ada di Mesir, terus ada di mana lagi nih? Di Cina ya, di dinasti Shang. Terus di sini pada dinasti Zhou ya atau Chou. Nah, berarti di sini judul yang paling tepat itu adalah langsung aja tembak jawabannya yang A di sini ya. The History of Archery karena ini membahas tentang sejarah panahan ya. Kalau yang B, Archery Domination in the World, dominasi panahan di dunia. Nah, ini kurang tepat ya kalau dominasi panahan. Terus di sini yang C, archery and its mythology. Archery dan mitologinya. Nah, ini juga salah ya. Terus di sini development of archery in the world. Nah, jadi perkembangan archery atau panahan ya di seluruh dunia gitu. Kalau jawabannya yang D ini kurang tepat. Kenapa? Kalau di sini menjelaskan tentang development berarti itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Tapi di sini ya paragraf tadi itu membahas tentang archery di masa lampau. Jadi lebih ke history-nya ya, bukan ke development-nya. Oke? Sekarang one of the competitive sport archery. Oke, ini juga salah ya, kurang tepat. Jadi jawabannya itu adalah A. Sekarang the word in bold means, oke, berarti ini materinya tentang vocabulary ya, vocabnya. Nah, kata yang bercetak tebal berarti apa? Oke, di sini yang bercetak tebal itu adalah limit. If we limit, oke, limit itu kalau diartikan itu sebagai pembatas ya. Limit itu adalah batasan atau pembatas. Nah, berarti kita langsung aja nih, kita cari jawaban yang paling tepat. Kalau A branch of mathematics. Jadi cabang dari matematika. Nah, ini kurang tepat ya, karena limit di sini bukan dalam hal matematikanya. Terus di sini kita lihat separator between different things. Separator itu pemisah di antara benda
atau hal yang berbeda gitu. Oke, kita keep dulu yang B. Kita lihat yang C, the combination of two or more areas. Combination itu kombinasi atau gabungan dari dua atau lebih area gitu. Ini jelas salah. Kita lihat yang D, the total amount of ice mass in the ocean. Jadi jumlah total massa es di lautan. Nah, ini juga kurang tepat ya kalau yang ini gitu. Terus kita lihat yang E, the distribution of ice based on its criteria. Jadi distribusi es berdasarkan kriterianya. Nah, di sini jelas salah ya. Karena di sini limitnya itu adalah sebagai pembatas. Pembatas dari apa? Kita baca dulu. If we limit the Arctic by the Arctic Circle. Oke, berarti di sini pembatas Arktik ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang tadi, yang B ya, separator between different things. Jadi, pemisah di antara hal yang berbeda atau benda yang berbeda. Sekarang ada soal, the paragraph preceding the passage most likely talk about. Oke, di sini ada paragraph preceding ya. Paragraph preceding itu artinya paragraf yang mendahului gitu. Paragraf yang mendahului bacaan di atas itu tentang apa kira-kira? Nah, kalau teman-teman ketemu sama paragraf preceding ini ya, berarti kita fokus aja di kalimat awal-awal dari paragraf tersebut ya. Paragraf yang ada di soalnya maksudnya ya. Kita lihat dulu nih, acidic particles and gases can also deposit from the atmosphere in the absence of moisture as dry deposition. Oke, berarti di sini partikel asam ya, acidic particles itu adalah partikel asam. Partikel asam dan gas ya, itu dapat mengendap. Deposit itu mengendap ya. Dapat mengendap dari atmosfer in the absence of moisture, tanpa adanya kelembaban, as dry deposition, sebagai deposisi yang kering gitu ya. The acidic particles and gases may deposit to surfaces, water bodies, vegetations, buildings. Di sini partikel dan gas asam dapat mengendap ke permukaan dalam badan air, vegetasi, atau bangunan-bangunan. Quickly or may react during atmospheric transfer to form larger particles that can be harmful to human health. Jadi dengan cepat atau dapat bereaksi gitu ya selama transportasi atmosfer untuk membentuk partikel yang lebih besar dan dapat membahayakan kesehatan manusia di sini. Nah, terus apa lagi nih? Kita langsung aja ke sini. The amount of acidity in the atmosphere that deposits to Earth through dry deposition depends on the amount of rainfall in area receives. Oke, berarti di sini jumlah asam dari atmosfer yang mengendap ke bumi ya melalui deposisi kering gitu itu bergantung pada jumlah jumlah hujan ya di area tersebut gitu. For example, in desert areas, the ratio of dry to wet deposition is higher than an area that receives several inches of rain each year. Jadi, misalnya di daerah gunung, rasio pengendapan kering dan basah itu lebih tinggi daripada daerah yang menerima beberapa inci hujan gitu ya setiap tahunnya. Dan berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa paragraf yang ada di soal ini itu membahas tentang hujan asam, fenomena hujan asam ya, bahwa hujan asam itu kan hujannya mengandung air, tapi ternyata di dalam air itu sudah ada partikel-partikel asam yang mengendap dari atmosfer gitu ya. Berarti the paragraph preceding-nya atau paragraf yang mendahului bacaan ini itu lebih tepatnya akan menjelaskan tentang definisi dari hujan asam itu sendiri gitu kan. Kalau ini prosesnya ya teman-teman, prosesnya bagaimana sih hujan asam itu bisa terjadi gitu, ternyata melalui deposit gitu ya, deposit acidic particles gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu langsung aja ke C di sini ya, explanation. Explanation itu artinya penjelasan dari hujan asam. Jadi dijelaskan dulu hujan asam itu apa gitu ya. Nah, baru nyambung ke paragraf yang dibacaan ini ya. Kalau yang A, the impacts of acid rain on the environment, impact itu artinya akibat dari hujan asam terhadap lingkungan. Nah, ini salah. Karena kalau teman-teman pilihnya yang A, itu cocoknya setelah paragraf dalam bacaan ini gitu ya. Berarti di sini the paragraph following harusnya ya kalau jawabannya yang A. Kalau yang B, benefits of acid rain. Benefits itu adalah keuntungan dari hujan asam ya, keuntungan dari hujan asam. Nah, ini jelas salah. Terus di sini efforts to salvage the environment damaged by acid rain. Jadi usaha untuk menyelamatkan lingkungan yang rusak dari
hujan asam gitu. Berarti ini juga salah ya, karena ini harusnya setelah bacaan di atas gitu ya. Sekarang, international cooperation to address acid rain. Jadi, kerjasama internasional untuk mengatasi hujan asam. Nah, ini juga salah ya. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah explanation-nya dulu, explanation of acid rain.